Ya saudara, apakah upaya negosiasi kembali Amerika Serikat dan Iran bakal terganjal dengan ulah sekutu Amerika Serikat? Kita akan bahas bersama dengan peneliti Asia Middle East Center, Mas Pizarro Ghazali Idrus, dan juga Mbak Fauzia Cempaka, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat sore, Sore Mas Mas Dino. Pizarro, dan juga Mbak Fauzia dari sambungan Zoom. Saya ke Mas Pizarro dulu, Mas Pizarro, bahwa ini situasi sulit, kompleks, dan juga sangat pelik. Bahwa kita mengetahui bahwa di tengah perundingan kedua, putaran kedua, antara Amerika Serikat dengan Iran, namun situasi di Israel dan juga Lebanon Selatan ini saling gempur. Israel telah menyerang Lebanon Selatan dan juga sebaliknya retaliasi dari Hezbollah serangan 30 roket ke wilayah Israel. Untuk saat ini seperti apa sebenarnya potensi Israel untuk mengganggu upaya perdamaian antara Amerika Serikat dan Israel? Iya, dalam kamus politik luar negeri Israel mereka tidak mengenal kata damai. Ya, Israel itu akan eksis jika ada perang di kawasan gitu. Dan ini doktrin yang sudah diadopsi oleh Netanyahu ketika masih menjadi oposisi melawan Yitzhak Rabin tahun 95 hingga kemudian menjadi Perdana Menteri tahun 96. Sejak itu Netanyahu punya prinsip bahwa tidak ada damai untuk perebutan teritorial. Ya. Apalagi kita mengetahui bahwa Israel itu bukan hanya sekedar mau menyerang, dia ingin menganeksasi. Dia akan melakukan pola yang sama seperti terjadi di Gaza, di tepi barat ya. Jadi klaimnya itu serangan untuk menghalau milisi, tetapi sebenarnya grand design-nya ialah pencaplokan seperti itu ya. Dan kenapa visi ini dilakukan oleh Israel ya? Karena mereka mengetahui betul mereka berhadapan dengan Lebanon yang tidak bisa dilakukan dengan negosiasi damai. Dan problemnya juga ya kalau kita melihat ya bahwa Hizbullah ini itu proksinya Iran. Jadi dia pasti akan mengikuti apa yang terjadi di Iran. Kalau Iran masih diserang, kalau negosiasi buntu dan gencatan senjata gagal, pasti kemudian perlawanan masih terjadi di wilayah Lebanon Selatan ya. Ini yang kemudian sabotase yang dilakukan oleh Israel itu sangat mungkin terjadi. Kan kalau kita lihat ya, ini bahkan kita lihat Netanyahu itu juga bisa loh dia mengontrol Trump. Tadinya kan 10 rancangan Iran yang sudah disepakati untuk dibahas, tiba-tiba kan direvisi oleh Donald Trump. Donald Trump kemudian mengeluarkan satu poin bahwa negosiasi antara Washington dan Teheran itu tidak mencakup wilayah Lebanon, seperti itu ya. Karena ini apa? Ini memang ada bisikan dari Netanyahu, itu juga untuk bergaining kepada Iran. Jadi serangan yang dilakukan oleh Netanyahu itu mendapatkan lampu hijau, green light dari Donald Trump untuk kemudian menekan rezim Teheran agar dia mau kemudian melakukan negosiasi damai yang mengikuti kehendaknya Amerika Serikat. Ya, saya ke Mbak Fauzia. Ini kita mengetahui bahwa strategi pressure play-nya telah dimainkan oleh Amerika Serikat terhadap Tehran. Tentu kita melihat ada blokade di Hormuz dan juga ancaman tidak akan melakukan serangan. Dan ini tentu akan mengancam gencatan senjata. Lalu seperti apa Mbak Fauzia melihat bahwa ini ada Israel dan juga Amerika Serikat dan kemudian potensi putaran kedua apakah juga akan dapat memasuki jalur perundingan? Betul Mas Juno. Jadi kita lihat tadi ada concern atau kekhawatiran dari Erdogan begitu ya bahwa Israel ini akan mengganggu dalam tanda kutip jalannya negosiasi yang kedua yang akan berjalan dalam beberapa hari ke depan begitu. Dan memang kita lihat hal ini bukan tidak berdasar karena memang kalau kita lihat dari preseden negosiasi yang pertama di Islamabad Talk beberapa waktu yang lalu ini ada beberapa indikator-indikator. Yang pertama tentu saja bagaimana Israel ini melalui statement Netanyahu mengetahui kapan Amerika Serikat mendekati kesepakatan dengan Iran dan bahkan mengintervensi sebelum kesepakatan ini tercapai. Yang kedua tentu bagaimana statement-statement yang dikeluarkan juga tentu akan mempengaruhi posisi Amerika Serikat sehingga melalui back channel diplomasi sehingga ketika negosiasi berikutnya ini akan terwujud tentu akan dipengaruhi oleh masukan atau dari Israel sendiri. Nah, ini kita melihat bagaimana secara domestik, Mas, hal ini sudah backfire begitu ya ke Trump karena salah satu statement yang dikeluarkan oleh kongresmen atau anggota Kongres dari Demokrat yaitu Mark Pocan bahkan menyampaikan bahwa hal yang aneh ketika administrasi atau pemerintahan Donald Trump ini mendapatkan atau melakukan reportase yang sifatnya harian ke Netanyahu, tetapi bahkan Kongres atau masyarakat Amerika sendiri tidak dilaporkan secara harian begitu oleh Donald Trump. Nah ini sudah kita dapat lihat hal ini mengindikasikan bahwa dalam sistem politik Amerika Serikat sendiri ini sudah mulai terpengaruh, Mas, bagaimana kondisi koordinasi antara Trump dan Netanyahu. Baik, kita melihat bahwa ini tentu akan memasuki pemilu Israel dan juga di Oktober ada juga situasi pemilu juga di Israel. Untuk saat ini negosiasi Israel dengan Lebanon akan berlangsung pada Kamis atau Jumat pada waktu Indonesia. Namun Hizbullah tidak diajak bernegosiasi. Lalu seperti apa prospek masa depan perdamaian di Timur Tengah? Kita akan bahas usai kumandang azan maghrib.
Kembali di Sapa Indonesia Malam untuk saat ini tentu upaya negosiasi kembali Amerika Serikat dan Iran bakal terganjal dengan ulah sekutu Amerika Serikat sendiri yakni Israel. Lalu kita akan bahas kembali bersama dengan peneliti Asia Middle East Center Mas Pizarro Ghazali dan juga Mbak Fauzia Cempaka peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Saya kembali ke Mas Pizarro. Mas Pizarro, untuk saat ini tentu situasi kompleksnya adalah Israel dan juga Hezbollah ini memiliki sejarah yang panjang karena dari manifesto tahun 1985 Hizbullah ingin menghancurkan Israel dan juga sebaliknya Israel ingin melucuti Hizbullah dan juga ingin menganeksasi wilayah Lebanon Selatan sebagai buffer zone. Dan resolusi ini telah terjadi sejak tahun 2000 dari 2006 dengan 1701 resolusi PBB 1701. Untuk saat ini seperti apa sebenarnya kemungkinan Hizbullah diajak untuk berpartisipasi dalam meja perundingan dengan Israel dan juga Lebanon? Akan sangat sulit ya Hizbullah akan dibawa ke meja perundingan untuk berdialog dengan Israel ya. Karena apa? Kita mengetahui Hizbullah selama ini tuntutannya ialah agar Israel menarik mundur dari Lebanon Selatan. Dia keluar dari wilayah Lebanon Selatan. Sedangkan Israel tidak mau kami ada di Lebanon Selatan karena dari wilayah perbatasan masih diserang oleh Hizbullah. Inilah kenapa resolusi nanti PBB tahun 2006 itu deadlock. Berbagai upaya meluncurkan diplomasi dan negosiasi itu selalu gagal mewujudkan perdamaian. Ada deeskalasi, ada declining konflik, tetapi tidak benar-benar memadamkan api konflik di antara mereka. Dan jangan lupa bahwa Hizbullah itu juga terkait dengan Iran. Selama Iran kemudian juga masih diserang, selama Iran juga masih diluncurkan serangan oleh Israel, maka disitulah Hizbullah akan melakukan perlawanan. Bukankah Mas Juno, perang yang terjadi antara Hizbullah dan Israel sekarang itu pasca Israel melakukan serangan kepada Iran. Padahal per November 2024 ada gencatan senjata oleh mereka ya, yang memang walaupun gencatan senjata itu rapuh, tapi minimal itu bisa menciptakan deeskalasi. Dan yang kedua ada faktor Palestina ya. Kita juga melihat bahwa kemudian ketika Hizbullah masuk melakukan peperangan dengan Israel itu juga respon atas operasi Tufan Al-Aqsa yang dilakukan oleh Hamas yang direspon oleh Israel untuk melakukan genosida Gaza. Jadi variabel-variabelnya terlalu banyak, tidak tunggal gitu. Itu yang kemudian akan sangat sulit membawa Hizbullah untuk melakukan negosiasi. Makanya kan tidak aneh ya, Naim Qasim ya kan sekjennya Hizbullah itu mengatakan kami tidak mau melakukan diplomasi gitu. Dan tetapi menariknya yang diajak diplomasi adalah pemerintah Lebanon. Yang sebenarnya itu bukan pihak yang melakukan konflik. Ini persis terjadi di Palestina. Israel didorong Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi dengan otoritas Palestina. Padahal konfliknya itu di Gaza, bukan di tepi barat gitu. Nah inilah menurut saya menjadi hambatan yang sangat utama bahwa negosiasi antara Hizbullah dan Israel itu sulit tercapai, ataupun ketika mungkin besok pemerintah Lebanon untuk pertama kalinya kembali duduk satu meja dengan Israel, ada kesepakatan untuk misalnya, saya udah bisa lihat, ini kesepakatan adalah demilitarisasi Lebanon. Gitu, karena Hizbullah ya, karena tuntutan awal Israel dari dulu itu nggak pernah berubah. Hizbullah harus dilucuti. Persoalannya ialah Lebanon tidak punya kekuatan militer sepowerful Hizbullah. Bahkan bisa dibilangkan Hizbullah itu negara dalam negara. Bahkan dia lebih besar dari tentara reguler Lebanon. Ini yang kemudian kan bukan hal kali ini aja Mas Juno, upaya untuk melucuti Hizbullah itu dilakukan oleh Lebanon, tapi selalu gagal. Ya, saya ke Mbak Fauzia. Mbak Fauzia, sebenarnya berapa besar realistis terkait dengan tuntutan Iran? Karena 10 poin tuntutan dari Iran yakni tidak ada serangan ataupun agresi terhadap kawasan regional termasuk proksinya Hizbullah di Lebanon. Dan saat ini penghentian serangan terhadap kelompok proksinya menjadi tawaran mutlak dari Iran. Untuk saat ini seperti apa sebenarnya upaya perundingan yang nantinya juga informasinya Trump yakin bahwa optimistis Iran akan menyetujui apa proposal dari Amerika Serikat sendiri? Kita dapat melihat dari dua sisi ya Mas Juno. Yang pertama dari Amerika Serikat sendiri menyatakan bahwa yang ditawarkan di atas meja saat ini sudah merupakan red line atau batas dari Amerika Serikat dan tidak ingin naik lagi begitu. Namun kita juga harus lihat bagaimana pada perundingan yang pertama ketika JD Vance dan Arakci bernegosiasi di Islamabad Talk selama 21 jam, bagaimana Israel justru melancarkan serangan yang sangat besar di target-target di Lebanon selama 24 jam, bahkan terbesar sejak terjadinya 28 Februari ini. Namun dari kita juga harus lihat bagaimana Iran menggunakan yang kita sebut strategi perang asimetris, di mana dia mendorong front line-nya itu juga tidak hanya terjadi di Iran, atau front line-nya tidak hanya dilakukan di Teheran, tapi juga di negara-negara lain, salah satunya di Lebanon begitu. Nah tentu saja karena ini merupakan bagian dari strategi Iran, tidak dapat serta-merta dilepaskan oleh Iran begitu ya, keselamatan atau bahkan di let go begitu. Karena justru salah satu statement yang disampaikan Iran adalah bahwa serangan dari Israel terhadap Lebanon ini akan membuat negosiasinya menjadi sia-sia. Nah ini tentu juga
bagaimana Kalibaf sudah juga menyatakan bagaimana inilah poin terkait dengan Lebanon inilah yang pada akhirnya gagal mendapatkan kepercayaan delegasi Iran karena sejak pada saat dilakukan negosiasi di Islamabad malah justru yang dilakukan Israel adalah menyerang habis-habisan di Lebanon, Mas Juno. Ya, tentu ini situasi sangat pelik, tapi tentunya kita juga akan melihat bagaimana potensi perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran. Saat ini Panglima Angkatan Bersenjata Pakistan tengah menemui Menlu Iran di Teheran terkait dengan masalah Hormuz dan juga masalah nuklir. Informasinya akan kita bahas kembali usai jedanya di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam terkait dengan pembahasan negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran di putaran kedua dan seberapa besar prospek perdamaian terutama di kawasan Timur Tengah. Saya ke Mas Pizarro. Mas Pizarro, bahwa saat ini Panglima Angkatan Bersenjata Pakistan telah menemui langsung Menlu Iran Araghchi di Teheran terkait dengan prasyarat atau poin kesepakatan yang diajukan oleh Amerika Serikat terkait salah satunya Selat Hormuz dan juga terkait dengan pengendalian pengayaan uranium. Untuk saat ini seberapa besar sebenarnya Iran juga akan menerima terutama tawaran mutlak dari Amerika Serikat? Iya, ini menarik. Yang ditunjuk oleh Pakistan sebagai mediator itu panglima militer. Berarti ceruknya kita udah bisa baca, ini banyak kan bicara teknis gencatan senjata. Seperti itu. Karena ini bukan Menlu, bukan diplomat ekonominya yang lebih ceruknya kepada ekonomi, tapi ini panglima militer. Dan dia panglima jenderal militer bintang 5 di Pakistan gitu ya. Dan kenapa beliau dipilih? Karena dia juga dekat dengan RGC. Ya, sebagai panglima militer ya, makanya dia relatif bisa diterima oleh Iran. Tetapi memang dan abis dari Iran besok dia ke Washington gitu. Artinya ini berbeda dengan yang ronde pertama, Mas. Ini kayaknya Pakistan tuh mencoba melakukan tur, tidak hanya tur Timur Tengah, tapi juga tur ke Washington dan ke Teheran. Artinya ini lebih serius ketimbang negosiasi kita yang pertama ya. Dan ini tampaknya akan ada mencari win-win solution di antara mereka ya, karena pas ronde pertama kita mengetahui masih standar yang tinggi. Biasanya kalau dalam diplomasi ketika masuk ke putaran kedua itu udah bicara mengenai menurunkan ego masing-masing dan menemukan titik kompromi. Contoh ya, saya menduga dalam Selat Hormuz misalkan ada titik kompromi yang bisa akan dilakukan oleh Iran dan Amerika Serikat. Misalkan Iran itu tetap mendapatkan kontrol atas dengan Selat Hormuz dan Amerika menerima dengan catatan Iran mencabut concession fee $2 juta per kapal. Seperti itu. Tetapi Mas Juno, itu tidak selesai. Iran pasti akan bertanya, bagaimana jaminan kepada saya agar tidak diserang kembali oleh Amerika Serikat dan Israel? Nah, nanti akan ada usulan bagaimana nanti ada semacam unifil di laut. Oke. Gitu ya. Nah, di sini bisa kita prediksi bahwa Pakistan dan Turki bisa menjadi pasukan untuk mengamankan jalur Hormuz untuk tidak diserang oleh Amerika Serikat. Kenapa? Turki is NATO member dan dia bisa direct talks dengan Trump seperti itu. Begitu juga nanti pengayaan uranium. Masalahnya problematikanya kan Amerika itu di last minute tiba-tiba merubah teks yang tadinya minta Iran berkomitmen untuk tidak buat senjata nuklir diganti sama Amerika Serikat di mana dia nggak boleh memperkuat cadangan uraniumnya. Itu dua hal yang berbeda ya. Dan kemudian kemungkinan di sini Iran tetap bisa melakukan pengayaan uranium tetapi dengan batasan limit tahunan. Yeah. Kita lihat Amerika Serikat meminta 20 tahun, Iran 5 tahun, titik tengahnya mungkin 10 sampai 12 tahun. Oke. Saya ke Mbak Fauzia, bahwa ini ada leverage dari Amerika Serikat posisi tawarnya dengan mengunci blokade Teluk Hormuz dan saat ini pelabuhan di pesisir Iran tentu ditutup oleh pasukan Amerika Serikat. Anda menilai bahwa untuk saat ini tentunya ada tawaran mutlak atau syarat mutlak dari Amerika Serikat untuk posisi damai menyatakan adanya penangguhan 20 tahun bagi Iran untuk tidak pengayaan uranium. Menurut Anda seperti apa bahwa tadi bisa terkait dengan penangguhan pengayaan uranium hingga 5 tahun hingga 10 tahun? Seperti apa tawaran dan juga perjanjian damai yang akan terjadi? Betul, Mas. Mungkin kalau kita lihat bagaimana Iran ini sebenarnya sudah mengikuti apa pengawasan yang ditetapkan oleh IAEA begitu ya. Sehingga meskipun sampai saat ini kita tahu sendiri bahwa uranium yang dimiliki Iran ini indikatornya ada di 60%. Ketika kita bicara bahwa 60% ini memang masih dalam tahapan belum menjadi senjata nuklir begitu ya. Karena senjata nuklir itu angkanya sekitar di angka 90%. Dan dalam konteks ini kita lihat tentu saja bagaimana Iran ini menganggap bahwa bagaimana untuk pengayaan nuklir ini merupakan hak dia karena juga dia mengikuti peraturan yang dimiliki IAEA selama ini. Nah, kita lihat juga bagaimana secara retrospektif mungkin ketika terjadi serangan di tanggal 28 Februari sebelumnya itu ada mediasi yang dilakukan oleh Oman untuk hal yang sama terkait dengan nuklir begitu. Dan dalam konteks ini
ketika pada tanggal 26-27 Februari, info dari Oman sebenarnya sudah green light. Artinya kedua belah pihak ini sebenarnya hampir mencapai kesepakatan begitu terkait dengan mekanisme nuklir yang dimiliki oleh Iran. Namun serangan yang dilakukan pada tanggal 28 Februari terhadap Iran ini menggagalkan proses dan mekanisme mediasi yang dimiliki atau sudah dilakukan mediasinya oleh Oman. Oman, Mas. Nah, dalam konteks ini betul. Dalam konteks ini kita lihat tentu bagaimana Iran tidak akan begitu mudah percaya dan memberikan haknya, terutama nuklir yang maksud saya uranium yang sudah dibangun begitu terhadap Amerika Serikat tanpa jaminan yang benar-benar guarantee yang benar-benar solid begitu dari Amerika Serikat maupun Israel bahwa tidak akan melakukan serangan dan serta bahkan mungkin penggantian, Mas. Oke, saya ke Mas Pizarro. Mas Pizarro, kita juga mengetahui bahwa ini terkait dengan ekonomi dan juga politik. Namun dalam pandangan Anda seperti apa? Apa yang akan disyaratkan oleh Amerika Serikat terhadap Iran? Apakah terkait dengan pengayaan uranium nuklir atau juga terkait dengan Selat Hormuz? Iya, menurut saya akan banyak variabel yang ditawarkan oleh Trump. Karena Trump dia butuh klaim kemenangan kepada publiknya, ya. Dan dalam dua negosiasi antara Hormuz dengan nuklir, menurut saya Amerika akan kalah. Kayak gitu ya. Karena pertama, Iran akan tetap mengontrol Selat Hormuz yang which is itu status quo sebelumnya. Jadi buat apa Anda menyerang kalau kemudian akhirnya hanya mendapatkan Selat Hormuz yang masih dikendalikan oleh Iran gitu. Kemudian juga soal nuklir. Kan Iran juga status quo ini seperti itu. Kami kan tidak seeking untuk bikin nuclear weapons. Kami membuat ini untuk tujuan damai. Dan itu kan yang terjadi pada tahun 2015 gitu ya. Kalau kemudian ini kemungkinan ini akan disepakati, ini berarti Obama itu masih lebih baik ketimbang Donald Trump karena dia bisa membawa Iran kepada meja perundingan seperti itu. Dan ini menurut saya yang akan terjadi. Yang ketiga ini faktor aset. Ini yang sangat penting. Ini soal ekonomi ya. Akan sangat sulit menurut saya untuk mengontrol Iran. Iran tuh tidak akan menyerah. Dia udah pernah diblokade 40 tahun. Dia udah pernah perang panjang sama Irak itu 88 tahun. Jadi kalau memang Amerika memerangi mereka kembali, menduduki, dia relatif bisa survive gitu ya. Dan kemudian Iran pasti akan menawarkan salah satu hal yang menjadi sensitif, mencairkan aset-aset mereka. Ini akan menjadi titik yang panas nih, karena ada 100 miliar US dollar aset-aset Iran yang ditahan oleh Amerika Serikat dan sistem perbankannya. Dan kemungkinan kalau ada deal di antara mereka, mungkin 50% aset akan dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Karena kalau 100% itu kemenangan bagi Iran gitu. Tapi ini jelas ini akan menjadi pukulan bagi Amerika Serikat karena Amerika Serikat nggak punya opsi, Mas Juno. Kalau dia mau perang berlanjut, pertama dia konsekuensinya tentara-tentara banyak yang tewas. Yang kedua, ongkos militernya sangat luar biasa sekali. Per hari saja 2 miliar US dollar. Ongkos yang dilakukan Amerika Serikat untuk melakukan perang dengan Iran. Apalagi kalau perang ini 5 tahun sampai 8 tahun. Apakah Iran siap? Kalau kita lihat perang melawan Irak, 8 tahun pun dia siap. Ya. Ya, ke Mbak Fauzia, bahwa terkait dengan tadi kalau dari sisi Amerika Serikat terkait dengan nuklir dan juga Selat Hormuz. Namun dari sisi Iran juga ada tuntutan, ada restitusi atau penggantian kompensasi terkait dengan kerugian perang. Untuk saat ini seperti apa tawarannya bahwa Amerika Serikat akan menyetujui dan juga tetap menginginkan kendali atas Selat Hormuz? Ya Mas, kalau misalnya kita lihat bagaimana Iran saat ini sedang membuat yang disebut dengan regulasi Selat Hormuz berbentuk RUU ya Mas ya. Nah, regulasi ini sebenarnya sifatnya adalah coercive bargaining chip atau bargaining untuk bertukar begitu ya. Dan sebenarnya ini bukan kebijakan permanen karena salah satu pertimbangannya adalah terkait banyaknya ranjau laut yang ada di dekat Oman begitu ya, Strait Hormuz yang lebih mendekat ke arah Oman, sehingga alternatif yang ditawarkan oleh Iran adalah melewati yang perairan yang lebih dekat ke Iran. Nah, dalam konteks ini tentu saja ketika membebankan angka fee untuk lewat karena memang itu perairannya Iran begitu, tentu saja ini menjadi lebih valid di hadapan hukum internasional karena yang kedua juga kita lihat pada tanggal 4 sampai 6 April lalu terjadi diskusi bilateral antara Oman dan Iran begitu. Nah, tapi memang tidak dijelaskan secara spesifik apakah terkait dengan mediasi atau terkait dengan back channel diplomasi atau bahkan terkait dengan bagaimana mekanisme organisasi atau pembagian dan lain sebagainya yang terkait dengan Selat Hormuz. Jadi memang kalau saya lihat dari konteks ini Iran sendiri memang juga tidak hanya
menerapkan atau mempertimbangkan strategi terhadap pengontrolan Selat Hormuz secara de facto melalui fee dan yang dianggap sebagai restitusi penggantian, tapi juga secara berkoordinasi dengan negara-negara yang saat ini disampaikan oleh secara formal juga oleh Iran dan resmi bahwa yang hanya boleh mengatur Selat Hormuz adalah Iran dan Oman, bukan negara lain. Itu maksudnya untuk menyampaikan respon pada Amerika Serikat. Oke, terakhir ke Mas Pizarro. Iya. Anda optimistiskah dengan putaran kedua perundingan antara Amerika Serikat Israel? Apa saja Amerika Serikat dengan Iran, apa saja kesepakatan yang akan tercapai? Kemungkinan ada dalam 3 variabel utama. Ya, pertama mengenai Selat Hormuz, Ya. kemudian yang kedua mengenai nuklir, yang ketiga mengenai proksi. Ya. Spesifiknya? Ya, karena kita melihat dalam kemarin besok di Washington ada pertemuan ya dengan Libanon gitu. Spesifiknya menurut saya sekarang udah mulai dibahas masalah teknis, apakah kemudian Selat Hormuz kembali dalam kontrol Iran seperti itu ya. Tetapi Iran pasti dia minta jaminan. Dan jaminan itu kemungkinan akan ada pasukan-pasukan internasional untuk mengawal kepastian ini. Tetapi ini Mas Juno sangat sekali kuat, apakah Donald Trump mau shifting dia ideologi diplomasinya. Selama ini Trump ideologi diplomasinya Iran harus menyerah, bukan mencari kesepakatan. Tidak mau kehilangan muka tentu. Tidak mau kehilangan muka. Kalau kemudian masih seperti ini, tidak akan ada kemajuan di dalam diplomasi seperti itu. Maka kita berharapkan ada standar ego yang diturunkan masing-masing untuk mencapai titik temu. Karena kalau ini terus berlanjut, harga minyak akan semakin naik, harga energi semakin naik, dan juga harga pangan juga akan melambung. Baik, tentunya kita juga melihat bahwa perang ini tidak akan menguntungkan semua pihak dan juga akan merugikan semua pihak terkait dengan ekonomi dan juga politik di kawasan Timur Tengah dan berdampak secara global. Tentu kita harapkan perundingan di putaran kedua akan menemui titik temu dan juga terjadi kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dengan Iran. Terima kasih sekali lagi Mas Pizarro Ghazali, peneliti Asia Middle East Center, dan juga Mbak Fauzia Cempaka, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, telah berbagi perspektif bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu Mas dan Mbak. Terima kasih Mas Fauzia. Juno. Usai jeda